teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang astronomi. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Sejak zaman batu, manusia udah terbiasa mengamati objek langit dengan mata telanjang. Namun, seiring berkembangnya teknologi, manusia pun mulai mengenal berbagai macam alat bantu astronomi. Dan salah satu yang paling penting adalah teleskop dengan jenis yang bermacam-macam. Nah, mau tahu nggak sih kenapa jenis teleskop ada berbagai macam? Yuk, kita simak penjelasannya di episode kali ini. Teleskop pertama kali digunakan sebagai alat bantu astronomi pada tahun 1609 oleh Galileo Galilei. Teleskop ini merupakan teleskop optik yang menggunakan mata manusia sebagai sensor utamanya. Pada awalnya hanya dengan berbekal teleskop optik saja, astronom sudah dapat mengamati berbagai macam objek yang ada di tata surya kita. Tapi karena teleskop optik hanya mengandalkan mata manusia sebagai sensornya, lama-kelamaan astronom pun menyadari kekurangan dari kombinasi teleskop optik dan mata manusia. Masalah pun muncul ketika astronom berusaha mengamati objek luar angkasa yang sangat jauh dengan tingkat kecerahan objek yang sangat rendah. Akhirnya, para ilmuwan pun menciptakan berbagai macam teleskop luar angkasa, seperti teleskop radio, teleskop inframerah, teleskop ultraviolet, teleskop sinar X, dan teleskop sinar gamma, yang bisa mendeteksi berbagai objek yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa sih teleskop-teleskop itu mendeteksi objek yang nggak bisa dilihat pakai mata? Nah, jawabannya ada di spektrum elektromagnetik yang dimonitor oleh teleskop-teleskop tersebut. Teleskop optik yang pertama kali ditemukan dan masih banyak digunakan sampai sekarang beroperasi pada rentang spektrum elektromagnetik antara 430 sampai 770 terahertz. Nah, pada rentang spektrum ini, radiasi elektromagnetik dapat dideteksi oleh mata kita dan dikenal juga sebagai visible light, di mana radiasi elektromagnetik terlihat sebagai cahaya dan dapat memantulkan berbagai macam warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sayangnya, mata manusia hanya terbatas pada rentang spektrum yang sangat sempit. Nah, keterbatasan ini kemudian diakali dengan menciptakan teleskop yang dapat mendeteksi spektrum elektromagnetik yang lebih rendah atau yang lebih tinggi daripada spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Teleskop radio berfungsi untuk memonitor spektrum elektromagnetik pada rentang frekuensi 10 MHz hingga 300 GHz. Sementara spektrum inframerah dan ultraviolet juga bisa dimonitor dengan teleskop optik. Hanya saja sensor yang berupa mata manusia digantikan dengan kamera inframerah atau ultraviolet. Namun, karena mayoritas radiasi inframerah dan ultraviolet yang berasal dari luar angkasa diblokir oleh atmosfer bumi, kebanyakan teleskop inframerah dan ultraviolet biasanya diletakkan di luar angkasa. Kemudian ada teleskop sinar X dan sinar gamma yang beroperasi pada frekuensi elektromagnetik yang sangat tinggi, antara 3 petahertz hingga lebih dari 200 eksahertz. Karena radiasi sinar X dan sinar gamma juga banyak diserap oleh atmosfer, mayoritas teleskop sinar X dan sinar gamma juga ditempatkan di orbit luar angkasa. Nah, berbagai macam objek seperti brown dwarf dan black dwarf sangat sulit diobservasi, karena objek-objek ini tidak memancarkan cahaya layaknya bintang yang bisa bersinar dengan terang. Tapi objek-objek tersebut tetap memancarkan radiasi elektromagnetik, berupa gelombang radio, radiasi inframerah, dan ultraviolet. Objek luar angkasa lainnya seperti black hole, ledakan supernova, pulsar, dan kuasar, selain memancarkan radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio, juga memancarkan radiasi sinar X dan sinar gamma. Dan itulah alasan kenapa kita membutuhkan berbagai macam teleskop. Karena banyak sekali objek-objek menarik yang bisa kita amati di seluruh sudut luar angkasa. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, tahukah teman-teman siapa pengguna teleskop yang pertama? Benar, Galileo Galilei pada tahun 1609. Dengan adanya teleskop, maka objek di luar angkasa menjadi lebih mudah diamati. Adakah di antara teman-teman yang berminat jadi astronot dan ingin menjelajahi luar angkasa? Mari simak tayangan berikut ini. Luar angkasa, ya merupakan tempat yang sangat tidak bersahabat bagi manusia.
Selain karena kehampaannya, luar angkasa juga memiliki suhu yang sangat ekstrim. Penuh dengan radiasi dan terdapat banyak meteor mikroskopik yang siap menabrak benda apapun yang ada di orbit. Dengan kondisi seperti itu, pernahkah kalian berpikir, gimana sih cara astronot tetap beraktivitas di luar pesawat antariksa? Ingin lebih tahu? Simak video berikut ini. Aktivitas astronot di luar pesawat antariksa seperti memperbaiki satelit, membangun stasiun luar angkasa, atau melakukan penelitian dalam kondisi hampa udara disebut juga sebagai extravehicular activity atau EVA. Rahasia perlindungan astronot selama melakukan EVA terletak pada baju yang mereka gunakan. Bagian baju pertama yang menempel langsung pada bagian tubuh astronot adalah Liquid Cooling and Ventilation Garment. Lapisan ini merupakan pakaian dalam yang dirancang khusus untuk memaksimalkan sirkulasi udara di sekitar tubuh astronot, sehingga keringat mereka tidak menumpuk di satu bagian saja. Selain itu, pakaian dalam ini dilengkapi juga dengan selang-selang yang berisi dengan cairan pendingin yang berguna untuk menjaga agar suhu tubuh astronot tetap berada dalam keadaan normal. Selain itu, baju astronot juga dilengkapi pula dengan popok khusus yang disebut sebagai Maximum Absorption Garment. Fungsinya sama aja kayak popok bayi, cuma daya serapnya tentu jelas lebih besar. Popok ini dibutuhkan karena durasi EVA bisa mencapai 6 jam. Dan tentunya astronot akan kerepotan kalau harus masuk kembali ke dalam stasiun luar angkasa dan melepas satu persatu baju luar angkasanya hanya untuk pergi ke toilet. Nggak lucu banget kan? Setelah astronot menggunakan pakaian dalam, kemudian astronot akan memakai penutup kepala khusus yang dilengkapi dengan alat komunikasi. Nah, ini cuma bagian dasar loh. Astronot masih harus melapisnya dengan bagian luar dari pakaian luar angkasa. Untuk bagian luar yang dipasang pertama kali adalah lower torso. Bagian ini terdiri dari sepatu, celana, dan penutup bagian pinggang yang semuanya menjadi satu kesatuan. Setelah masuk ke dalam lower torso, kemudian astronot akan memasang bagian upper torso dan arm assembly. Sesuai namanya, bagian ini berfungsi untuk menutup bagian dada dan kedua tangan astronot. Nah, di dalam upper torso juga tersedia tempat minum yang disambungkan dengan sedotan yang lumayan panjang. Jadi kalau astronot kehausan, mereka tinggal minum dari tempat minum ini. Sayangnya, kalau mereka kelaparan selama EVA, mereka nggak akan bisa makan karena memang nggak ada makanan atau mie instan yang bisa dimasukkan ke dalam baju luar angkasa. Sementara itu, di belakang upper torso terdapat bagian terpenting dari baju luar angkasa, yaitu PLSS atau Primary Life Support System. Nah, di dalam PLSS ini terdapat baterai dan komputer yang digunakan untuk mengontrol kinerja baju luar angkasa, radio komunikasi, sistem sirkulasi oksigen, dan filter karbon dioksida. Sedangkan di bawah PLSS terdapat modul pendorong yang mirip dengan jetpack mini untuk membantu astronot bergerak di luar angkasa. Bagian terakhir yang dipasang adalah helm. Di bagian luar helm biasanya dipasang lampu dan sistem kamera yang bisa digunakan untuk merekam aktivitas EVA. Helm ini juga dilengkapi dengan visor khusus yang dilapisi dengan emas, yang berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya dari matahari. Nah, seluruh bagian baju luar angkasa sendiri dilindungi oleh lapisan komposit yang sangat kuat. Bagian kaku seperti helm dan upper torso dibuat dari bahan dasar fiberglass dan serat karbon. Sementara bagian fleksibel seperti tangan dan kaki dibuat dari 14 lapisan khusus yang mirip dengan lapisan rompi anti peluru. Semua lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu dan tekanan udara di dalam baju luar angkasa, melindungi astronot dari radiasi, serta menahan hantaman mikrometeorit yang ada di luar angkasa. Sekarang udah tahu kan kalau baju astronot itu sebenarnya cukup rumit dan punya banyak fungsi. Menurut kalian apa lagi sih inovasi yang perlu ditambahkan ke dalam baju astronot? Apakah perlu ditambahkan koneksi internet supaya astronot gak bosan? Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Jelaskan, bagaimana cara astronot tetap dapat beraktivitas di luar angkasa? Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik.
Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin. Kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus ya nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Orang dewasa itu harus mau dan berani bertanggung jawab. Cerita Fajar si anak kota yang ingin beradaptasi dengan lingkungan pergaulan desa Cilengkrang. Namun dia harus menghadapi dedengkot kampung yang congkak. Oh, kamu ketemu Pak Yana? Mengangkat nilai-nilai sportivitas, persahabatan dan keguyuban. Katanya gulat benjang itu buat silaturahmi. Gulat Benjang Pamungkas, Sabtu 9 Mei 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Nah iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Setiap tahunnya bumi bertabrakan dengan puluhan ribu meteor. Ukurannya macam-macam, mulai dari butiran seukuran kerikil hingga bongkahan sebesar truk. Tapi dari puluhan ribu meteor yang menabrak bumi, gak semuanya bisa menghantam permukaan bumi. Karena sebagian besar meteor akan hancur ketika bertabrakan dengan lapisan atmosfer. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh, atmosfer kan cuma lapisan udara. Gimana caranya lapisan udara yang transparan bisa ngancurin meteor? Terus, gimana ceritanya meteor bisa hancur, tapi pesawat ruang angkasa yang ditumpangi astronot bisa mendarat lagi ke permukaan bumi? Meteor adalah bongkahan material yang dihasilkan dari tabrakan objek luar angkasa. Ketika berada di luar angkasa, meteor bergerak dengan kecepatan lebih dari 20.000 km per jam. Ketika meteor mendekati bumi, maka gravitasi bumi akan menarik meteor tersebut. Dan kecepatan meteor pun akan meningkat, mencapai 40.000 hingga 250.000 km per jam. Untungnya, planet kita punya lapisan atmosfer. Di permukaan bumi, tekanan atmosfer yang ada membuat lapisan udara menjadi cukup padat dan memungkinkan kita untuk bernafas. Tapi tekanan ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Artinya, apabila ketinggiannya bertambah, maka lapisan atmosfer menjadi semakin tipis, sampai akhirnya atmosfer akan menghilang, digantikan oleh kehampaan luar angkasa. Nah, ketika meteor memasuki atmosfer bumi, maka meteor harus menembus lapisan atmosfer yang tekanannya semakin tinggi. Dan ketika mencapai bagian atmosfer yang disebut dengan Kármán line, maka meteor akan mulai terbakar, dikarenakan terjadi gesekan antara meteor dengan partikel-partikel udara yang ada di atmosfer. Gesekan ini juga mengakibatkan material meteor tersebut terkikis dan serpihannya akan terlihat seperti ekor yang menyala. Biasanya, meteor berukuran kecil akan terbakar habis ketika memasuki atmosfer bumi.
Dan hanya meteor dengan ukuran besar saja yang bisa lolos dan berhasil jatuh ke permukaan bumi. Nah, pesawat ulang-alik dan kapsul ruang angkasa yang ditumpangi oleh astronot juga harus melewati proses yang sama dengan meteor. Bedanya, pesawat ulang-alik dan kapsul ruang angkasa memiliki lapisan khusus untuk melindungi dari panas yang ditimbulkan oleh gesekan kulit pesawat dengan partikel udara yang ada di lapisan atmosfer. Lapisan pelindung ini disebut dengan heat shield, dan biasanya terletak di bagian bawah pesawat ulang-alik atau kapsul ruang angkasa. Sesaat sebelum memasuki atmosfer bumi, atau biasa disebut dengan proses re-entry, maka astronot akan mengatur sudut re-entry dan mengarahkan heat shield-nya sesuai dengan arah laju pesawat. Sudut re-entry inilah yang menjaga agar mayoritas gesekan hanya terjadi pada lapisan heat shield, sehingga kulit pesawat yang tidak terlindungi oleh heat shield tetap utuh dan tidak hancur karena suhu yang sangat tinggi. Sekarang udah tahu kan kenapa meteor bisa hancur, tapi pesawat ulang-alik yang ditumpangi oleh astronot bisa tetap selamat? Di episode ini kita juga jadi tahu gimana cara astronot kembali ke permukaan bumi. Terus, apakah kalian juga penasaran gimana cara astronot terbang ke ruang angkasa? Atau mungkin kalian pengen tahu gimana caranya astronot bisa hidup di ruang angkasa? Bagus ya tayangan video tersebut. Teman-teman jadi mengetahui bahwa ada meteor yang hancur dan tidak hancur ketika bertabrakan dengan bumi. Tuliskan makna atau arti kata-kata berikut. Meteor, atmosfer, bumi, planet, dan heat shield. Setelah kamu mengetahui artinya, buatlah kalimat dengan kata-katamu sendiri. Kamu tahu nggak, hari ini Kak Ipi sudah turun. Ih, panas. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pintar ya. Dipersembahkan oleh Dengan adanya sistem PPDB ini, jalur zonasi minimal menerima 50%, jalur afirmasi minimal menerima 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Sisa kuota dari 3 jalur tersebut adalah jalur prestasi. Dengan sistem PPDB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Semangat ya belajarnya! Setiap manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu musibah? Ikuti Bangkit Melawan COVID-19 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Saat saya dan ibu dibilang positif, itu saya sedihnya udah dalam level yang berbeda-beda, sampai udah self-blaming aja terus. Saat itu aku dibandingin ibu dan Mbak Ratri, aku yang paling parah keadaannya gitu. Justru tuh gejala-gejala awalnya menurut saya lebih sakit dibandingkan waktu saya diisolasi. Udah demam, vertigo, ngilu-ngilu di tulang, ngilu-ngilu di tulang, di otot, semuanya tuh udah pada tingkat yang luar biasa banget. Ya ada 1-2 hari yang nggak bisa makan karena muntah terus. Saat orang muda merasa mereka akan aman dari virus ini, aku bikin bahaya karena justru mereka bisa menularkan virus ini ke orang tua karena akibatnya bisa fatal.
virus ini bukan hanya tentang kita, bukan tentang individu, bukan tentang perseorangan. Karena itu kita harus sangat waspada, salah satu caranya dengan tinggal di rumah. Ini adalah matahari, sebuah bintang yang berjarak 149,6 juta kilometer dari bumi. Matahari memiliki diameter 1.391.400 km atau 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Selain berperan sebagai pusat dari tata surya, matahari juga merupakan bintang terdekat dan objek terbesar di tata surya kita. Namun, meskipun matahari merupakan objek terbesar di tata surya, apabila dibandingkan dengan bintang-bintang yang tersebar di alam semesta, ukuran matahari sebenarnya sangat kecil. Ayo, kita cari tahu bersama bintang-bintang apa sajakah yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Pertama-tama, kita menjelajah kerasi bintang Canis Major, yang berjarak sekitar 8,6 tahun cahaya. Di sini, kita akan menemukan bintang yang bernama Alpha Canis Majoris, atau Sirius A dikenal juga sebagai bintang yang paling terang yang dapat diamati oleh manusia. Bintang ini memiliki diameter 2,3 juta kilometer, atau sekitar 1,7 kali diameter matahari. Kemudian, kita bergerak lagi ke rasi bintang Putis, yang berjarak 36,7 tahun cahaya dari bumi. Pada rasi bintang ini, kita akan menemukan sebuah bintang yang dinamakan dengan Arcturus, yang memiliki ukuran 25,4 kali lebih besar daripada matahari. Selanjutnya, kita akan menempuh jarak sejauh 25.000 tahun cahaya untuk mengunjungi Pistol Nebula. Pistol Nebula adalah sebuah nebula atau kumpulan awan debu dan gas yang terletak di rasi bintang Sagittarius. Di dalam nebula ini, terdapat salah satu bintang paling terang di galaksi Bima Sakti, yaitu Pistol Star. Pistol Star sendiri memiliki ukuran 306 kali lebih besar dari matahari. Namun, ukuran Pistol Star pun sebenarnya masih tergolong kecil. Di rasi bintang Orion, yang berjarak 642,5 tahun cahaya, kita akan menemukan bintang Alpha Orionis, atau dikenal juga dengan nama Betelgeuse. Betelgeuse memiliki ukuran 887 kali lebih besar dari matahari. Kemudian, kita kembali lagi ke rasi bintang Canis Major. Selain menjadi rumah bagi Sirius, Canis Major juga menyimpan bintang-bintang lain, salah satu di antaranya merupakan bintang yang sangat besar, yaitu VY Canis Majoris. VY Canis Majoris adalah salah satu bintang dengan tipe Red Hypergiant. Bintang ini memiliki ukuran 1420 kali lebih besar daripada matahari. Namun, VY Canis Majoris yang berukuran 1420 kali lebih besar daripada matahari pun bukan merupakan bintang terbesar yang pernah diobservasi oleh manusia. Predikat bintang terbesar yang pernah diobservasi oleh manusia adalah Uy Scuti, terletak di rasi bintang Scutum, yang berjarak 9.500 tahun cahaya dari bumi. Uy Scuti memiliki diameter sekitar 1.188 juta kilometer, atau 1.708 kali lebih besar daripada matahari. Apabila Uy Scuti diletakkan di dalam tata surya, maka Uy Scuti akan menempati seluruh area yang ada di antara matahari dan orbit Jupiter. Nah, udah tahu kan bintang-bintang apa saja yang berukuran sangat besar? Kalau kalian penasaran tentang berbagai objek astronomi yang ada di dalam alam semesta kita, misalnya seperti pulsar, kuasar, nebula, atau lubang hitam, kita dapat melihat jutaan bintang bersinar terang di langit malam. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang membuat bintang-bintang itu bisa bersinar? Untuk mengetahui kenapa bintang bisa bersinar, pertama-tama kita harus melihat ke dalam bintang dan ngepoin bahan penyusunnya. Matahari dan bintang-bintang lain yang tersebar di seluruh alam semesta sebenarnya tersusun dari kumpulan atom-atom hidrogen. Hidrogen sendiri merupakan elemen paling sederhana. Inti atau nukleus atomnya hanya tersusun dari satu proton yang dikelilingi oleh satu elektron. Pada kondisi normal,
proton yang terdapat pada inti atom hidrogen saling menjauhi satu sama lain, karena sama-sama bermuatan positif. Namun, hal ini tidak berlaku bagi atom-atom hidrogen yang berada di dalam bintang. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi pada sebuah bintang akan memaksa atom-atom hidrogen bergerak dengan kecepatan yang amat sangat cepat, hingga atom-atom tersebut saling bertabrakan. Efek dari tabrakan ini mengakibatkan proton yang terdapat pada atom-atom hidrogen menyatu secara permanen dan membentuk isotop deuterium. Deuterium kemudian akan bertabrakan dengan atom hidrogen lainnya dan membentuk isotop helion. Nukleus helion kemudian saling bertabrakan, hingga akhirnya membentuk atom helium dengan massa yang lebih berat dari atom hidrogen. Proses bergabungnya atom-atom yang lebih ringan dan menghasilkan atom yang lebih berat inilah yang dinamakan dengan fusi nuklir. Selain menghasilkan elemen yang lebih berat, reaksi fusi juga melepaskan energi yang sangat besar. Energi inilah yang membuat bintang bersinar dan memancarkan panas yang sangat tinggi. Nah, di sini pertanyaan kenapa bintang bisa bersinar sudah terjawab. Tapi, kalian tahu nggak sih, apa yang akan terjadi kalau hidrogen di dalam bintang sudah habis? Singkatnya, ketika bahan bakar fusi yang ada di dalam bintang telah habis, maka bintang akan meledak dan berubah menjadi lubang hitam. Oke. Lubang hitam. Tentu kalian nggak asing dengan istilah tersebut. Pasti banyak dari kalian yang sudah menonton puluhan judul film yang ada lubang hitamnya. Tapi tahukah kalian dari mana lubang hitam itu berasal dan bagaimana proses terbentuknya? Simak video berikut ini. Layaknya bumi, bintang juga memiliki gravitasi. Tapi gravitasi yang ada pada bintang jauh lebih kuat. Selain itu, gravitasi bintang memicu terjadinya reaksi fusi, yang nantinya akan menghasilkan energi yang sangat besar. Energi dalam bentuk radiasi nuklir dan radiasi elektromagnet inilah yang menyebabkan bintang bersinar dan memiliki suhu yang sangat panas. Namun, radiasi yang ditimbulkan oleh reaksi fusi tersebut tidak hanya membuat bintang bersinar, tapi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan struktur bintang. Hal tersebut terjadi karena energi radiasi yang dihasilkan dari inti bintang akan selalu berusaha keluar dari bintang dan melawan gaya tarik gravitasi yang ada pada bintang tersebut. Aksi saling dorong antara gravitasi dan energi radiasi inilah yang menciptakan keseimbangan dan menjaga keutuhan struktur bintang. Reaksi fusi hidrogen yang terjadi pada bintang pun tidak hanya berhenti hingga hidrogen berubah menjadi helium, tapi akan terus berlanjut secara bertahap hingga seluruh elemennya berubah menjadi besi. Dan ketika seluruh elemen telah berubah menjadi besi, maka reaksi fusi akan berhenti. Hal ini disebabkan karena reaksi fusi yang menghasilkan besi tidak memiliki energi yang cukup untuk membuat besi terfusikan menjadi elemen yang lebih berat lagi. Ketika jumlah besi yang berada pada inti bintang telah mencapai jumlah kritikal, jumlah reaksi fusi lama-kelamaan akan berkurang, dan energi radiasi yang dihasilkan pun akan menurun. Akibatnya, keseimbangan antara energi radiasi dan gaya tarik gravitasi pun akan rusak. Apabila keseimbangan gravitasi dan radiasi telah rusak, maka gaya tarik gravitasi bintang yang sangat besar akan membuat bintang mengalami gravitational collapse. Seluruh struktur bintang akan runtuh dan terhisap ke arah inti bintang. Dalam waktu yang sangat singkat, bintang pun akan hancur dalam ledakan supernova yang sangat dahsyat. Apabila massa awal bintang yang hancur ternyata sangat besar, maka seluruh material bintang yang tersisa akan berubah menjadi sebuah lubang hitam. Nah, sekarang udah kejawab kan kenapa bintang bisa berubah menjadi sebuah lubang hitam? Eits, tapi bintang mati tidak cuma berubah jadi lubang hitam loh. Bintang mati juga bisa berubah menjadi bintang neutron ataupun white dwarf. Nah teman-teman, dari tayangan tadi teman-teman jadi mengetahui ya, bintang-bintang yang ukurannya lebih besar daripada matahari. Teman-teman juga sudah mengetahui mengapa bintang bisa bersinar dan bagaimana lubang hitam bisa terbentuk. Pertanyaannya, bagaimana proses matahari bisa bersinar di siang hari dan bulan bersinar di malam hari? Tuliskanlah jawabanmu dengan menggali informasi dari berbagai sumber. Jangan lupa untuk menuliskan pula sumbernya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu.
Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut: s.id/surveybdr atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.